Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Sahara. Saya mahasiswa dari Universitas Bunda Mulia Serpong dengan program studi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan e-learning pada PT Garuda Indonesia Training Center. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi belakangan ini berkembang dengan sangat cepat, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah pandangan masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi. Tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio visual, ataupun elektronik, namun dari sumber informasi lainnya, salah satunya yaitu jaringan internet. Jika dulu kita mendapatkan informasi melalui media televisi, koran, ataupun radio, sekarang kita sudah bisa mengakses informasi dengan lebih mudah melalui jaringan internet. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah pada bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan, dengan unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi dan media sebagai sarana penyajian ide. Dari beberapa unsur tersebut yang mendapatkan sentuhan media, teknologi, dan informasi, maka lahirlah ide mengenai e-learning. E-learning merupakan sebuah teknologi baru terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. E-learning memiliki peran yang semakin penting dalam pembelajaran, baik pembelajaran formal maupun informal. Contoh pembelajaran informal adalah pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kursus yang ada di luar sana, seperti Primagama ataupun Ganesha Operation. Nah, dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi ini, perusahaan tidak melewatkan kesempatan tersebut untuk mengimplementasikan sistem e-learning agar perusahaannya semakin berkembang. Pengertian e-learning. E-learning terdiri dari dua bagian, yaitu E yang merupakan singkatan dari elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa e-learning merupakan suatu proses pembelajaran yang menggunakan media elektronika, yaitu komputer ataupun handphone. E-learning merupakan sistem pendidikan berbasis komputer yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. E-learning muncul sebagai solusi atas banyaknya masalah yang timbul akibat keterbatasan waktu, tempat, dan jumlah pertemuan antara guru dengan murid. E-learning memiliki kemampuan untuk berbagi materi dalam berbagai bentuk format seperti video, PowerPoint, slideshow, Word dokumen, dan PDF. Selain itu juga dapat berupa presentasi melalui web atau yang disebut dengan webinar kelas online dengan video interaktif, dan kita juga dapat berkomunikasi dengan guru atau profesor yang memberikan materi via chat ataupun video. Selain itu terkadang juga terdapat tempat untuk diskusi seperti forum-forum di mana kita dapat bertukar pikiran dan pendapat. Metode pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning adalah perpaduan antara metode tatap muka dengan metode online. Sedangkan dalam blok e-learning merupakan suatu sistem pembelajaran dengan menggunakan peralatan tambahan, yaitu komputer ataupun software. Contohnya adalah Adobe, Micromedia, Flash Player, ataupun Java. Proses pembelajaran secara online dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, ada proses pembelajaran secara konvensional atau face-to-face meeting. Biasanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Meet ataupun Zoom. Yang kedua, dengan metode campuran, yaitu penggabungan antara metode konvensional dengan metode online. Biasanya diawali dengan pembelajaran forum pengisian tugas dan diakhiri dengan dilakukan meeting pembahasan forum tersebut. Yang terakhir adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara keseluruhannya online, jadi tidak ada face-to-face meeting, hanya pembagian tugas forum. Karakteristik e-learning. Karakteristik e-learning menurut Nur Salam. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Seperti yang sudah kita ketahui di awal, bahwa e-learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan bantuan alat elektronika seperti komputer ataupun handphone. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer, digital media, dan komputer networks. Yang ketiga, ada menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning material, kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja.
Yang keempat ada memanfaatkan jadwal pembelajaran kurikulum, hasil pembelajaran, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Komponen e-learning. Komponen yang membentuk e-learning menurut Romi Satriawahono adalah infrastruktur e-learning, sistem aplikasi, dan konten e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang berupa personal komputer, yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi. Ada juga jaringan komputer, yaitu kumpulan dari sejumlah perangkat komputer seperti hub, switch, router, ataupun perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Selanjutnya ada internet. Internet yang merupakan singkatan dari Interconnection Networking yang diartikan sebagai komputer-komputer yang terhubung di seluruh dunia. Ada juga perlengkapan multimedia, yaitu alat-alat media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi, termasuk di dalamnya peralatan telekonferensi, yaitu pertemuan jarak jauh antara beberapa orang yang fisiknya berada pada lokasi yang berbeda secara geografis. Sistem dan aplikasi e-learning. Sistem dan aplikasi e-learning yang sering disebut juga dengan Learning Management System atau LMS merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasikan proses belajar mengajar secara konvensional. Untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruang kelas, dan peristiwa online. Program e-learning dan konten pelatihan, misalnya segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, serta sistem ujian online yang semuanya terakses dengan internet. Konten e-learning. Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita menggunakan mouse ataupun keyboard untuk mengoperasikannya. Ada juga text based content, yaitu konten berbentuk teks seperti pada buku pembelajaran yang ada pada Wikipedia, ilmu komputer, atau yang lain sebagainya. Bisa disimpan dalam learning management system sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Nah, bisa kita lihat berikut ini merupakan ilustrasi dari e-learning. Jadi kita hanya membutuhkan satu komputer untuk mengakses semua materi pembelajaran. Nah, kita tonton dulu videonya biar kita lebih ngerti lagi apa sih e-learning. Communication technologies have reshaped our world. We've created the largest knowledge network ever known. It's accessible to anyone, anywhere, at any time. And today's fast connection speeds allow rich and interactive multimedia to be enjoyed by millions of people every day. Australia has the 5th highest internet usage relative to the population in the world. And the biggest growth in online use can be seen in the 55 to 64 year age group. Wireless mobile is our fastest growing internet technology, and mobile broadband accounts for almost half of all internet connections. These factors have influenced our learning landscape and are fueling the growth of modern learning. Harnessing this technology in the workplace is a powerful and effective way of passing on corporate knowledge. A rich learning experience means a higher impact learning experience that's not only educational, but more engaging and more motivating. With more people working in widespread locations, the cost of trainers, travel, and being out of the business can make traditional training methods prohibitive. Online courses are available anywhere with an internet connection, have minimal disruption to work routines, and can be delivered more than once without incurring more trainer or venue costs. Online learning also allows rich, interactive experiences that are very difficult to replicate in a classroom, such as simulations, games, and mobile applications. And from a corporate perspective, you're in control of how your brand and message is going to be conveyed. E-learning offers an effective and autonomous experience at a pace that suits the individual learner. E-learning materials also provide the support your people need at the time they need it. So from the first exposure to fresh knowledge, skills, and information to revisiting the knowledge, it's available to them as they need throughout their day.
whether helping your staff develop new skills, instilling a positive work culture, creating a safe and compliant environment, or providing business information, e-learning impacts positively on learners in most situations. Using technology to build effective blended learning programs, interspersing digital and physical interactions provide a richer learning experience. And the future? With mobile internet, our fastest growing internet technology, and tablet computers forecast to be in 39% of households by 2013, it's not surprising that learning is going mobile too. So what does that mean for you? Where's your learning plan heading? Kita sampai kepada pembahasan sejarah PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah perusahaan jasa penerbangan nasional milik negara yang melayani jalur dalam negeri dan internasional. Berdiri sejak tanggal 26 Januari 1949 dengan nama awal Indonesia Airways. Indonesia Airways di awal kegiatannya melayani penerbangan dari Kalkuta menuju Rangon. Penerbangan perdana tersebut menggunakan pesawat Dakota RI-001 Silawah yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 1950, Indonesia Airways diubah namanya menjadi Garuda Indonesia Airways. Dan pada waktu itu telah memiliki 20 pesawat DC-3C-47 dan 8 pesawat jenis Catalina Amfibi. Selanjutnya Garuda Indonesia Airways dalam batas kemampuannya mengembangkan rute pelayanan dan memodernisasikan armada pesawatnya. Pengembangan dan modernisasi tersebut telah memberikan dampak pada peningkatan jumlah penumpang dan barang yang dapat dilayani. PT Garuda Indonesia yang merupakan maskapai penerbangan nomor 1 di Indonesia ini memiliki serangkaian pengujian dan pelatihan terhadap calon karyawan maupun karyawannya itu sendiri. PT Garuda Indonesia merekrut karyawannya bukan hanya dari kalangan pilot saja ataupun pramugarinya saja, akan tetapi dari para kalangan teknisi ataupun ekonomi yang nantinya akan mengurusi permasalahan teknis dan keuangan PT Garuda Indonesia. Dalam hal pelatihan para karyawan, PT Garuda Indonesia membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Garuda Indonesia Training Center atau yang biasa disebut dengan GITC. Lembaga pelatihan ini ditunjukkan untuk semua karyawan PT Garuda Indonesia, misalnya saja bagi pilot. GITC ini melakukan serangkaian pelatihan mulai dari pelatihan bahasa Inggris, kelayakan penerbangan, keselamatan penerbangan, dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk memenuhi tuntutan standar bahasa internasional yang bersertifikat ICAO. Dan dalam hal penanganan keselamatan, Garuda Indonesia Training Center mengadakan simposium kelayakan keselamatan penerbangan atau Flight Operation Safety. Selain berupa pelatihan-pelatihan, Garuda Indonesia Training Center ini juga mengembangkan e-learning. Proses pembelajaran dalam bentuk seperti ini mulai dikembangkan oleh GITC seiring dengan perkembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini merupakan pesawat Garuda Indonesia. Garuda Indonesia Training Center. GITC merupakan pusat pendidikan dan pelatihan bagi karyawan Garuda Indonesia, baik itu karyawan darat maupun karyawan udara. Pendidikan dan pelatihan yang diadakan di GITC sudah memenuhi standar internasional. Hal ini dibuktikan dengan sudah didapatkannya standar internasional ISO 9001, dan untuk tetap menjaga standar internasional tersebut, Garuda Indonesia Training Center juga bekerja sama dengan badan dan lembaga nasional maupun internasional, serta perusahaan-perusahaan pembuat pesawat. GITC memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, yaitu fasilitas yang dimiliki oleh GITC diantaranya adalah 50 ruang kelas, laboratorium, ruang peraga, mock-up interior pesawat, yang merupakan ruang praktek bagi pramugara dan pramugari. Kolam renang untuk wet drill yang digunakan untuk pelatihan flight safety, simulator pesawat B737, B747, dan Airbus, auditorium yang dapat digunakan untuk menampung lebih dari 500 orang. Selain itu, GITC juga melengkapi
dormitory untuk akomodasi bagi para peserta pelatihan dari luar kota, dan beberapa sarana olahraga seperti lapangan tenis, lapangan basket, dan kolam renang. Sekarang ini GITC masih sebagai SPSBU atau Strategi Business Unit bagi Garuda Indonesia, dan nantinya diharapkan GITC ini dapat menjadi suatu lembaga atau perusahaan yang mandiri. Penerapan e-learning pada PT Garuda Indonesia Training Center. Demi menunjang kesuksesan serta rasa percaya masyarakat terhadap PT Garuda, maka perusahaan pun ikut menerapkan program e-learning. Penerapan program e-learning tersebut adalah sebagai berikut. Edukasi bahasa asing. Bahasa asing sudah menjadi tren sejak lama. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan akan bahasa asing di Indonesia. Melihat dari banyaknya lulusan Garuda Indonesia yang masih SMA ataupun D3, tentu saja kebutuhan bahasa asing ini sangat penting. Perusahaan pun jeli memanfaatkan momentum e-learning ini untuk para karyawannya belajar berbahasa asing melalui internet secara online dengan tidak terbatas oleh waktu. Masalah jadwal belajar yang kurang fleksibel karena pekerjaan yang padat membuat e-learning menjadi satu-satunya solusi yang jitu bagi perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia para karyawannya, karena karyawan bisa belajar bahasa kapanpun dan dimanapun tanpa terhalang jadwal penerbangan. Penerapan e-learning untuk pembelajaran e-commerce. Keberadaan e-learning mampu mempercepat proses pembelajaran internet e-commerce. Transaksi yang dilakukan lewat internet diantaranya adalah pemesanan dan pembelian barang, transfer uang, promosi perusahaan, serta pemasaran dapat berjalan dengan lancar melalui e-commerce. E-learning bisa membawa dampak dan perubahan terhadap para karyawan Garuda Indonesia. Kenapa? Perusahaan menjadi siap untuk berperan sebagai market leader domestik dan internasional dalam bidang e-travel. Dalam hal ini, bila karyawan Garuda tidak belajar melalui pembelajaran e-learning, maka perusahaan akan susah untuk berkompetisi secara global karena karyawan tidak bisa mengoperasikan platform e-commerce. Penerapan e-learning untuk kebutuhan e-bisnis. Dalam dunia penerbangan, e-bisnis memiliki peran yang sangat penting. E-bisnis dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan aktivitas utama serta penunjang operasionalnya. Aktivitas utama terkait operasi perusahaan penerbangan, pemasaran, inbound dan outbound logistik, penjualan tiket pada konsumen, serta layanan atau servis. Sedangkan kegiatan penunjangnya berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, kegiatan procurement, dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, pada industri penerbangan, pemanfaatan teknologi berbasis internet sangatlah penting agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Hadirnya e-learning dapat mempermudah karyawan Garuda Indonesia untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis secara elektronik, termasuk transaksi bisnis, sharing informasi pelanggan dengan supplier, serta operasi fungsi-fungsi perusahaan. Penerapan e-learning untuk penekanan biaya pelatihan. Pelatihan karyawan Garuda Indonesia yang diketahui memakan biaya yang sangat tinggi dikarenakan fasilitas dan kualitas yang diberikan sangat baik, membuat karyawan Garuda yang menginginkan pelatihan tambahan harus memikirkan ulang hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan biaya. Tetapi dengan adanya e-learning, semua itu tidak lagi dipusingkan, di mana e-learning menerapkan pembelajaran lebih murah, hanya membutuhkan handphone, kuota internet, dan situs web untuk mengaksesnya. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan para karyawan. Pengumpulan tugas online. E-learning berperan sebagai media pengumpulan tugas online pada PT Garuda Training Center, di mana setiap karyawan Garuda pasti memiliki beberapa tugas tambahan untuk dikerjakan. Dengan adanya e-learning, PT Garuda tidak lagi harus menumpuk-numpuk berkas, hanya membutuhkan satu media dan tugas akan terkumpul menjadi satu sesuai dengan studinya. Hal ini juga sangat menguntungkan karyawan, di mana mereka bisa langsung mengumpulkan laporan secara online tanpa memakan waktu dan membuang-buang kertas, serta karyawan bisa membaca kembali serangkaian tugas yang sudah diberikan untuk menambah materi. Sebagai sarana diskusi online. Dengan adanya e-learning, para karyawan Garuda bisa melakukan diskusi online pada waktu senggangnya. Tidak perlu repot untuk mengadakan pertemuan bersama yang tentunya sangat memakan waktu dan biaya. Dengan adanya e-learning, mereka bisa berdiskusi tentang berbagai materi tanpa terhalang waktu dan lokasi. Penerapan e-learning sebagai sarana pemberitahuan informasi online.
Dengan adanya e-learning membantu PT Garuda Indonesia untuk memberikan pemberitahuan informasi secara online. Segala tugas dan pembelajaran yang terdapat pada media e-learning membuat para karyawan sering membukanya dan memungkinkan mereka untuk terus update terhadap berbagai informasi yang diberikan. Tentunya ini sangat menguntungkan dan hemat waktu dibandingkan mengirimkan informasi melalui email. Sebagai simulasi pembelajaran online. Sebelum melakukan praktek langsung di lapangan, dengan cara ini karyawan akan lebih mengetahui dahulu mekanisme pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti kegunaan tombol-tombol pada pesawat yang bisa dibaca dengan online, dan pada saat praktek lapangan memungkinkan mereka sudah mengetahui detail fungsi dan kegunaannya. Tentunya hal ini sangat menghemat waktu. Sebagai media pembelajaran sampingan, e-learning berguna untuk karyawan pada saat melaksanakan studi pada GITC untuk melakukan studi online pada beberapa pembelajaran yang dirasa bisa dipelajari dengan sendiri. Ini memudahkan karyawan untuk lebih terfokus kepada materi pembelajaran pokok yang lebih rumit. Penerapan e-learning untuk manajemen sumber daya manusia. Pembelajaran e-learning tidak hanya mengenai proses mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya lewat media digital, namun juga berkaitan dengan pengelolaan talenta-talenta yang siap untuk menjadi pemimpin perusahaan di masa depan. Budaya kerja yang working environment dapat menjadi lebih kondusif karena perusahaan selalu mendorong kinerja terbaik dan kontinu bagi para karyawannya. Sampai kepada kesimpulan. Sistem pembelajaran online dengan model e-learning merupakan sebuah inovasi baru di bidang pengajaran dan pembelajaran yang mampu menghemat biaya transportasi dan akomodasi. Selain itu, e-learning juga memudahkan penggunanya untuk mengakses materi pembelajaran dengan sangat mudah. Karyawan bisa membaca ulang pembelajaran yang sudah dipelajarinya karena e-learning menyimpan semua rekaman pembelajaran di dalam satu aplikasi. Pembelajaran e-learning memiliki 3 macam model, yaitu model pembelajaran face-to-face, model pembelajaran campuran di mana berisi video tatap muka dan forum pengerjaan tugas, serta model pembelajaran yang keseluruhannya online, yaitu berupa forum tugas tanpa adanya video tatap muka. Dengan adanya e-learning membantu PT Garuda Indonesia untuk tetap mengembangkan teknologinya di era global ini dengan cara memodernisasikan proses pembelajarannya. PT Garuda Indonesia memiliki anak perusahaan yang bernama GITC atau Garuda Indonesia Training Center yang merupakan tempat pendidikan dan pelatihan para karyawan ataupun calon karyawan Garuda Indonesia. GTC menerapkan sistem e-learning sebagai basis pembelajaran online-nya untuk menekan biaya pendidikan yang relatif mahal. E-learning pada GITC memiliki peran yang sangat penting, di antaranya sebagai sarana pembelajaran berbahasa asing, sebagai pembelajaran e-commerce, serta sebagai media pembelajaran simulasi online. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi Garuda, di mana bisa saja pada saat pelatihan di lapangan, karyawan belum mengetahui sama sekali mekanismenya. Dengan adanya e-learning, karyawan dan calon karyawan sudah belajar sedikit mengenai mekanisme pelatihan yang akan dilakukan di lapangan. Hal ini tentunya sangat menghemat waktu, di mana biasanya jika dilakukan pembelajaran offline dengan tatap muka, tidak jarang membutuhkan waktu yang sedikit. Dengan adanya e-learning, karyawan dan calon karyawan bisa mengakses materi kapanpun mereka inginkan dan bisa menambah jam pembelajaran mereka sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang bisa kalian akses untuk mengetahui lebih jelas lagi apa itu e-learning, bagaimana manfaatnya terhadap perusahaan, dan bagaimana penerapannya di perusahaan-perusahaan terutama di PT Garuda Indonesia. Pembahasan yang bisa saya jelaskan tentang penerapan e-learning pada PT Garuda Indonesia Training Center. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan selamat pagi.